Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan terbaik, sehat, damai, dan rezekinya terus mengalir tanpa hambatan. Mari kita doakan bersama, semoga apapun yang sedang kalian perjuangkan diberi kelancaran oleh Sang Pencipta. Amin. Hari ini, kita akan bicara soal hal yang mungkin sering bikin kita penasaran, kenapa ya, rasanya kok jalan rezeki itu kadang seperti tertutup. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang salah dengan usaha kita, atau mungkin ada energi tertentu yang belum kita sadari? Nah, tenang, di sini kita nggak cuma akan bahas sebabnya, tapi juga gimana caranya agar energi semesta bisa benar-benar bekerja membantu membuka pintu-pintu rezeki kita. Tapi sebelum kita mulai, coba pikirkan dulu. Pernah nggak, kalian merasa sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan? Atau mungkin, pernah nggak kalian merasa ada sesuatu yang mengganjal, tapi nggak tahu itu apa? Nah, pembahasan kali ini mungkin bisa memberikan kalian sudut pandang baru untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi, sebelum kita lanjut, yuk ambil kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Buat diri kalian senyaman mungkin, karena kita akan masuk ke pembahasan yang santai tapi penuh makna. Siapkan hati dan pikiran, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, satu langkah demi satu langkah. Energi semesta, mitos atau fakta? Nah, kali ini, kita mau bahas sesuatu yang sering bikin orang penasaran, bahkan ada yang nggak percaya. Temanya adalah energi semesta. Ya, energi yang sering disebut-sebut bisa membuka jalan rezeki, bahkan yang katanya udah mentok sekalipun. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak kalian ngerasa kayak dunia ini nggak berpihak sama kalian? Kayak semua pintu rezeki tertutup rapat, dan setiap usaha yang kalian lakukan cuma kayak angin lalu. Rasanya bikin frustasi, ya. Di satu sisi, kita disuruh sabar, tapi di sisi lain, hati ini pengen banget bertanya, kenapa sih, kok aku nggak dikasih jalan? Nah, kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, santai aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Tapi, di tengah rasa putus asa itu, pernah nggak kalian dengar tentang energi semesta? Katanya, energi ini bisa membantu kita untuk membuka jalan rezeki yang tertutup. Tapi apa itu beneran? Atau cuma mitos belaka yang dibesar-besarkan? Apa itu energi semesta? Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan energi semesta ini? Jadi begini, teman-teman, energi semesta itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan getaran atau frekuensi yang ada di alam semesta ini. Kalau kalian pernah belajar fisika, kalian pasti tahu kalau semua benda di dunia ini, termasuk kita, memancarkan getaran atau energi. Nah, energi ini nggak cuma berhenti di situ aja. Energi yang kita hasilkan lewat pikiran, perasaan, dan tindakan kita ternyata bisa berkomunikasi dengan energi yang ada di semesta ini. Bayangkan kalian lagi di ruangan yang penuh dengan cermin. Apapun yang kalian lakukan, akan langsung terpantul kembali ke kalian, kan? Kalau kalian tersenyum, cermin itu juga akan memantulkan senyuman kalian. Tapi kalau kalian cemberut, yang balik juga muka cemberut. Nah, energi semesta ini juga kurang lebih kayak gitu. Apa yang kalian pancarkan, itu yang bakal kalian terima kembali. Misalnya, kalau kalian sering mengeluh dan berpikir negatif, semesta akan memantulkan hal yang sama ke hidup kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian selalu bersyukur, berpikir positif, dan berusaha dengan tulus, semesta akan memberikan energi yang positif juga. Jadi, energi semesta ini sebenarnya bukan sesuatu yang mistis atau gaib, tapi lebih kepada bagaimana kita selaras dengan getaran positif yang ada di sekitar kita. Mitos atau fakta? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin penasaran. Energi semesta ini beneran ada atau cuma mitos? Jawabannya adalah fakta, teman-teman. Tapi, fakta ini nggak datang dengan cara yang instan atau ajaib seperti yang sering digembar-gemborkan. Banyak orang yang salah paham dan berpikir kalau energi semesta itu semacam sihir yang bisa langsung mengubah nasib seseorang dalam semalam. Padahal, energi semesta ini lebih ke soal mindset dan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Pernah dengar istilah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik? Prinsipnya adalah, apa yang kita pikirkan dan rasakan, itu yang akan kita tarik ke dalam hidup kita.
Jadi, kalau kita selalu berpikir tentang kekurangan, kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita fokus pada kelimpahan dan bersyukur atas apa yang kita punya, kita akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Nah, hukum ini sebenarnya sejalan banget sama ajaran agama, loh. Dalam Islam, misalnya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan apa yang terjadi kalau kita bersyukur? Allah berjanji akan menambahkan nikmat-Nya. Ini adalah salah satu bentuk sinkronisasi energi positif kita dengan semesta. Jadi, energi semesta ini bukan mitos, tapi cara kita memanfaatkannya yang harus benar. Kenapa rezeki bisa tertutup? Sekarang, kita bahas kenapa sih jalan rezeki itu bisa terasa tertutup. Banyak orang yang salah sangka dan menganggap kalau rezeki itu cuma soal uang atau materi. Padahal, rezeki itu luas banget. Kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang harmonis, bahkan ketenangan hati juga termasuk rezeki. Nah, rezeki itu bisa tertutup karena beberapa hal. Pertama, mungkin kita terlalu fokus pada hal-hal negatif. Kita sibuk mengeluh, iri dengan kesuksesan orang lain, atau bahkan merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya. Energi negatif ini akhirnya membangun dinding yang menghalangi rezeki untuk masuk ke dalam hidup kita. Kedua, rezeki bisa terasa tertutup karena kita lupa untuk bersyukur. Padahal, bersyukur adalah kunci utama untuk membuka pintu rezeki. Kalau kita selalu merasa kurang, semesta akan memantulkan energi yang sama, dan hasilnya, kita akan terus merasa kekurangan. Ketiga, kita mungkin belum benar-benar selaras dengan tujuan hidup kita. Misalnya, kita bekerja hanya karena mengejar uang, tanpa mempertimbangkan apakah pekerjaan itu benar-benar membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Akibatnya, meskipun kita bekerja keras, hasilnya terasa sia-sia. Ayo, mulai berubah. Setelah tahu tentang energi semesta, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah energi kita? Pertama, mulai dari pikiran. Cobalah untuk selalu berpikir positif, meskipun hidup terasa berat. Kedua, latih diri untuk selalu bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Dan yang ketiga, pastikan niat kita lurus dalam setiap tindakan. Jangan cuma mengejar hasil, tapi fokus pada proses dan keberkahannya. Ingat ya, teman-teman, semesta ini seperti cermin. Apa yang kalian pancarkan, itu yang akan kalian dapatkan kembali. Jadi, kalau kalian ingin membuka jalan rezeki yang tertutup, mulailah dari diri sendiri. Ubah cara berpikir, perasaan, dan tindakan kalian, maka semesta akan mulai bekerja selaras dengan energi positif kalian. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah merasakan kekuatan energi semesta dalam hidup kalian? Atau malah kalian masih skeptis dan berpikir ini cuma mitos? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen banget tahu cerita kalian. Dan jangan lupa, kita masih punya banyak hal seru yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Rahasia energi semesta, bagaimana cara kerjanya? Oke, teman-teman, setelah kita bahas tentang apa itu energi semesta di bagian pertama, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, gimana cara energi semesta ini bekerja dalam hidup kita. Karena jujur aja, kalau kita cuma tahu konsepnya tapi nggak ngerti cara kerjanya, ya sama aja kayak punya mobil tapi nggak tahu cara nyetir. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak kalian lagi mikir keras tentang seseorang, tiba-tiba dia beneran hubungin kalian? Atau lagi ngerasa bad mood banget, terus sepanjang hari rasanya apes terus? Nah, itu sebenarnya contoh sederhana bagaimana energi semesta bekerja. Energi yang kalian pancarkan lewat pikiran dan perasaan itu benar-benar punya kekuatan untuk menarik hal-hal yang sejenis. Tapi gimana sih prosesnya? 1. Semua dimulai dari pikiran. Energi semesta itu sebenarnya dimulai dari satu hal kecil yang sering kita abaikan, pikiran. Kita mungkin nggak sadar, tapi pikiran kita itu memancarkan energi yang luar biasa kuat. Kalau kalian terus-menerus mikir tentang hal-hal negatif, misalnya, kenapa ya hidup aku nggak pernah berhasil? Atau aku nggak pernah cukup baik, pikiran itu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal ke semesta. Dan tebak apa yang semesta lakukan? Dia akan memantulkan sinyal itu kembali ke kalian. Hasilnya, hidup kalian akan terus dipenuhi hal-hal yang sesuai dengan pikiran negatif kalian tadi.
Jadi, langkah pertama untuk memanfaatkan energi semesta adalah dengan mengelola pikiran kalian. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup kalian. Mulai sekarang, coba ubah pola pikir kalian ke arah yang lebih positif. Misalnya, ganti pikiran, aku nggak bisa, jadi aku sedang belajar. Atau dari, kenapa hidupku begini? Jadi, apa yang bisa aku syukuri hari ini? Tapi, aku paham banget, nggak gampang untuk selalu berpikir positif, apalagi kalau situasinya sedang sulit. Nah, inilah gunanya latihan. Sama seperti olahraga, pikiran positif juga butuh dilatih setiap hari. Semakin sering kalian melatihnya, semakin kuat efeknya dalam hidup kalian. 2. Emosi adalah penguat energi. Kalau pikiran adalah awal dari energi semesta, maka emosi adalah bahan bakar yang membuat energi itu semakin kuat. Pikiran kalian mungkin punya niat baik, tapi kalau emosinya nggak selaras, ya hasilnya nggak akan maksimal. Misalnya begini, kalian berpikir, aku ingin sukses. Tapi di dalam hati kalian ada rasa takut, ragu, atau bahkan nggak yakin kalau kalian benar-benar bisa sukses. Nah, emosi negatif ini yang akhirnya menghambat energi kalian untuk sampai ke semesta. Akibatnya, meskipun kalian sudah berpikir positif, hasilnya tetap setengah-setengah. Jadi, gimana caranya supaya emosi kita selaras dengan pikiran positif? Pertama, coba perhatikan apa yang kalian rasakan setiap kali kalian punya keinginan. Kalau ada rasa takut atau ragu, jangan diabaikan. Sadari perasaan itu, lalu tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Setelah itu, pelan-pelan coba ganti rasa takut itu dengan rasa percaya. Percaya bahwa kalian layak menerima hal baik, dan percaya bahwa semesta sedang bekerja untuk kalian. Sebagai contoh, kalau kalian ingin rezeki yang lebih baik, jangan cuma bilang, aku ingin kaya. Rasakan dalam hati bagaimana rasanya kalau kalian sudah mencapai impian itu. Bayangkan kalian sedang hidup dalam kelimpahan, dengan penuh rasa syukur. Semakin kuat emosi positif yang kalian rasakan, semakin besar pula energi yang kalian pancarkan ke semesta. 3. Tindakan adalah katalisator. Ini nih bagian yang sering dilupakan orang. Banyak yang berpikir kalau energi semesta itu cukup dengan pikiran dan perasaan aja. Padahal, tindakan adalah bagian penting dari proses ini. Bayangkan kalian sedang menanam benih di kebun. Pikiran positif kalian adalah benihnya, dan emosi positif kalian adalah air yang membantu benih itu tumbuh. Tapi, kalau kalian nggak pernah merawat kebun itu, nggak mencangkul tanah, nggak mencabut rumput liar, ya jangan harap benih itu akan tumbuh jadi tanaman yang subur. Tindakan ini adalah bukti nyata bahwa kalian benar-benar serius dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya, kalau kalian ingin membuka pintu rezeki, mulailah dengan mengambil langkah kecil yang mendukung tujuan kalian. Kalau kalian punya bisnis, tingkatkan kualitas produk atau pelayanan kalian. Kalau kalian sedang mencari pekerjaan, perbarui CV kalian dan kirim lamaran ke perusahaan yang sesuai dengan minat kalian. Semesta akan merespons energi kalian dengan memberikan peluang yang tepat. 4. Sinkronisasi dengan getaran semesta. Ini mungkin terdengar sedikit abstrak, tapi sebenarnya cukup sederhana. Setiap kali kalian merasa berada di jalur yang benar, itu artinya kalian sedang selaras dengan getaran semesta. Tapi, gimana cara tahu kalau kita sudah selaras atau belum? Coba perhatikan perasaan kalian. Kalau kalian merasa damai, bahagia, dan penuh rasa syukur, itu tanda bahwa kalian sedang sinkron dengan energi semesta. Tapi kalau kalian merasa gelisah, stres, atau marah, itu berarti ada sesuatu yang perlu kalian perbaiki. Caranya, coba luangkan waktu untuk introspeksi. Meditasi, zikir, atau sekadar duduk diam dan merenung bisa membantu kalian untuk kembali ke titik keseimbangan. Ingat, semesta ini seperti air. Kalau kalian melempar batu ke dalamnya, permukaannya akan bergelombang. Tapi kalau kalian membiarkan air itu tenang, kalian bisa melihat pantulan yang jernih. Begitu juga dengan energi kalian. 5. Jangan lupakan keikhlasan. Ini poin penting banget, teman-teman. Kadang, kita terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam proses ini. Kalau kalian menginginkan sesuatu, pastikan niat kalian tulus. Jangan cuma karena ingin terlihat sukses di mata orang lain, atau karena ingin membuktikan sesuatu. Semesta itu bekerja dengan cara yang adil. Kalau niat kalian baik,
energi positif kalian akan mengalir dengan lancar. Tapi kalau ada sedikit saja niat yang kurang tulus, energinya akan terhambat. Jadi, sebelum kalian memulai apapun, tanyakan pada diri sendiri, apa niatku yang sebenarnya? 6. Kekuatan syukur dalam energi semesta. Sekarang, mari kita bahas hal yang sering dianggap sepele, syukur. Banyak orang berpikir kalau bersyukur itu cuma tentang mengucapkan Alhamdulillah. Padahal, syukur itu jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Syukur adalah perasaan ikhlas menerima apa yang kalian punya, sambil tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Kenapa syukur itu penting? Karena syukur adalah cara kita untuk mengakui bahwa kita sudah diberi banyak hal baik. Dan ketika kita bersyukur, kita sedang memancarkan energi positif yang sangat kuat ke semesta. Energi ini yang kemudian menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Coba deh, setiap pagi sebelum kalian mulai aktivitas, ambil waktu sebentar untuk bersyukur. Tuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Nggak perlu yang besar-besar. Bisa sesederhana, aku bersyukur masih diberi kesehatan, atau aku bersyukur punya keluarga yang selalu mendukungku. Lakukan ini secara rutin, dan lihat bagaimana energi kalian mulai berubah. Energi semesta itu netral. Terakhir, aku mau mengingatkan kalian bahwa energi semesta itu netral. Dia nggak berpihak ke siapapun, tapi dia selalu merespons apa yang kita pancarkan. Jadi, kalau kalian merasa hidup kalian penuh masalah, coba periksa lagi energi apa yang kalian kirimkan ke semesta. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan energi semesta. Nggak peduli siapa kalian, di mana kalian berasal, atau apa yang kalian miliki, semesta selalu siap bekerja untuk kalian. Tapi ingat, kalianlah yang memegang kendali. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa sudah selaras dengan energi semesta, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Yuk, share cerita kalian di kolom komentar. Langkah praktis membuka jalan rezeki. Baik, teman-teman, kita sudah membahas tentang apa itu energi semesta di bagian pertama. Lalu di bagian kedua, kita mendalami bagaimana energi semesta bekerja dalam hidup kita. Sekarang, waktunya kita masuk ke hal yang paling kalian tunggu-tunggu, langkah-langkah praktis untuk membuka jalan rezeki yang tertutup. Aku tahu, teori aja nggak cukup. Kita butuh tindakan nyata, sesuatu yang benar-benar bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi, di bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa kalian terapkan untuk menyelaraskan diri dengan energi semesta dan, tentu saja, membuka pintu-pintu rezeki dalam hidup kalian. 1. Mulai dari niat yang benar. Langkah pertama adalah meluruskan niat. Kadang, kita sibuk mengejar rezeki, tapi lupa bertanya pada diri sendiri, kenapa aku melakukan ini? Apakah kita hanya ingin mengejar materi, membuktikan diri pada orang lain, atau ada niat yang lebih besar dan tulus? Niat yang benar adalah kunci awal untuk membuka jalan rezeki. Ketika niat kita baik, misalnya untuk membantu keluarga, memberikan manfaat bagi orang lain, atau mencari keberkahan, energi yang kita pancarkan akan lebih selaras dengan semesta. Sebaliknya, kalau niat kita hanya untuk kesombongan atau sekadar mengejar keuntungan tanpa peduli keberkahan, rezeki yang datang mungkin tidak akan membawa ketenangan. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku ingin rezeki ini? Kalau niat kalian masih ragu-ragu, jangan takut untuk mengoreksi dan meluruskannya. Semesta selalu merespons niat yang tulus dengan cara yang luar biasa. 2. Syukur, kunci untuk menarik rezeki. Ini adalah langkah sederhana, tapi sering dilupakan, bersyukur. Banyak orang berpikir kalau bersyukur itu cukup dilakukan setelah mendapatkan sesuatu. Padahal, syukur itu seharusnya dimulai sebelum kita meminta apa-apa. Kenapa syukur itu penting? Karena syukur adalah cara kita mengakui apa yang sudah kita miliki. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak lagi. Sebaliknya, kalau kita terus mengeluh dan merasa kurang, semesta akan memantulkan energi itu, sehingga kita terus merasa kekurangan. Coba deh, mulai biasakan diri untuk bersyukur setiap pagi. Ambil waktu 5 menit saja, dan ucapkan 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Misalnya, aku bersyukur masih diberi kesehatan. Aku bersyukur bisa makan hari ini. Aku bersyukur punya keluarga yang mendukungku. Kalian nggak perlu menunggu hal besar untuk bersyukur.
Justru, syukur atas hal-hal kecil akan membuka pintu untuk hal-hal besar masuk ke dalam hidup kalian. 3. Gunakan afirmasi positif. Langkah berikutnya adalah menggunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan yang kalian ucapkan untuk menguatkan keyakinan dalam diri kalian. Pernah dengar kalimat, kata-kata adalah doa? Nah, afirmasi ini adalah bentuk lain dari doa, yang kita ucapkan dengan penuh keyakinan. Misalnya, kalau kalian sedang mengalami kesulitan finansial, jangan terus mengeluh dengan mengatakan, aku nggak punya uang. Sebaliknya, ucapkan afirmasi seperti, aku siap menerima rezeki dari segala penjuru dengan penuh rasa syukur. Aku percaya bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki yang terbaik untukku. Aku hidup dalam kelimpahan dan keberkahan. Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata. Saat kalian mengucapkannya, rasakan emosi positif yang menyertainya. Bayangkan seolah-olah apa yang kalian afirmasikan itu sudah menjadi kenyataan. Semakin kuat keyakinan kalian, semakin besar energi yang kalian pancarkan ke semesta. 4. Bertindak dengan ikhlas. Teman-teman, ini poin yang nggak boleh dilewatkan, tindakan. Kadang, kita terlalu fokus pada pikiran dan perasaan, tapi lupa bahwa tindakan adalah bagian penting dari proses ini. Energi semesta akan bekerja lebih efektif kalau kita juga mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan, jangan cuma berdoa atau bermeditasi. Kirimkan lamaran kerja, tingkatkan keterampilan kalian, dan perluas jaringan. Kalau kalian punya bisnis, pikirkan cara untuk meningkatkan pelayanan atau memperluas pasar. Intinya, bertindaklah dengan sepenuh hati. Dan yang lebih penting, lakukan semuanya dengan ikhlas. Jangan terlalu fokus pada hasil, tapi nikmati prosesnya. Ketika kalian bertindak dengan ikhlas, kalian memancarkan energi yang sangat kuat, yang akan menarik hasil terbaik dalam hidup kalian. 5. Perbaiki hubungan dengan orang lain. Kadang, jalan rezeki kita tertutup bukan karena kurang usaha, tapi karena ada energi negatif dalam hubungan kita dengan orang lain. Pernah dengar ungkapan, rezeki itu bisa datang lewat tangan orang lain? Nah, inilah kenapa menjaga hubungan baik dengan orang lain sangat penting. Coba renungkan, apakah ada hubungan yang perlu kalian perbaiki? Mungkin ada teman, saudara, atau kolega yang pernah kalian sakiti, baik sengaja maupun tidak. Jika ada, jangan ragu untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan itu. Ketulusan kalian akan membuka aliran energi positif, yang pada akhirnya akan membuka jalan rezeki kalian. 6. Hindari energi negatif. Kalau kalian ingin rezeki yang lancar, hindari hal-hal yang bisa menarik energi negatif ke dalam hidup kalian. Misalnya, mengeluh terus-menerus, membandingkan diri dengan orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebaliknya, cobalah untuk fokus pada hal-hal positif. Jangan terlalu sibuk melihat kesuksesan orang lain sampai lupa bersyukur atas apa yang kalian punya. Ingat, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Jangan biarkan energi negatif menghalangi langkah kalian. 7. Latih keseimbangan spiritual. Energi semesta bukan cuma soal pikiran dan tindakan, tapi juga soal keseimbangan spiritual. Bagi kalian yang beragama, perkuat hubungan kalian dengan Sang Pencipta. Doa, zikir, atau ibadah lainnya adalah cara untuk menyelaraskan energi kita dengan kehendaknya. Selain itu, luangkan waktu untuk introspeksi dan merenung. Apakah hidup kalian sudah selaras dengan tujuan yang kalian inginkan? Apakah kalian sudah cukup dekat dengan Allah? Ketika kalian menjaga keseimbangan spiritual, energi yang kalian pancarkan akan jauh lebih kuat dan positif. 8. Percaya pada proses. Ini mungkin langkah yang paling sulit, bersabar dan percaya pada proses. Kadang, kita terlalu terburu-buru ingin melihat hasil, sampai lupa bahwa semua hal butuh waktu. Percayalah, semesta selalu bekerja dengan cara yang terbaik untuk kalian. Mungkin rezeki yang kalian harapkan belum datang sekarang, tapi bukan berarti itu nggak akan datang. Bisa jadi, semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kalian. Jadi, jangan menyerah. Tetaplah berpikir positif, bertindak dengan ikhlas, dan bersyukur atas setiap langkah yang kalian jalani. Nah, teman-teman, itulah langkah-langkah praktis yang bisa kalian lakukan untuk membuka jalan rezeki. Ingat, rezeki itu bukan cuma soal uang atau materi. Rezeki bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, hubungan yang harmonis,
atau bahkan ketenangan hati. Energi semesta bekerja seperti cermin. Apa yang kalian pancarkan, itulah yang akan kalian dapatkan kembali. Jadi, pastikan energi yang kalian kirimkan adalah energi positif, mulai dari niat yang tulus, pikiran yang positif, emosi yang selaras, hingga tindakan yang ikhlas. Sekarang, aku mau tanya ke kalian. Dari langkah-langkah yang tadi aku sebutkan, mana yang menurut kalian paling mudah untuk diterapkan? Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi tentang bagaimana energi semesta membantu membuka jalan rezeki kalian? Yuk, share cerita kalian di kolom komentar. Karena siapa tahu, cerita kalian bisa menginspirasi orang lain. Dan jangan lupa, tetap stay tune di channel ini, karena di video-video berikutnya, kita akan bahas lebih banyak lagi cara untuk menyelaraskan diri dengan energi semesta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.